orang tua saya di-upgrade oleh UNAI ke Filipina. Sekolah. Iya. Dan jurusan yang mereka ambil itu tidak ada di AUP atau IAS atau apapun, sehingga mereka harus ambil di kota Manila, di La Salle University. Jurusan yang mau diambil itu adalah? Psikologi untuk ibu saya, Oke. dan social science untuk ayah saya. Ya, waktu itu. Dikasih tahu alasannya kenapa mereka memilih jurusan itu pada waktu itu? Karena mereka spesialis untuk mengajar itu di UNAI. Oh, I see. Oke. Di UNAI nggak ada yang spesialis, ya. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu adalah, walaupun saya di UNAI itu kan jauh dari kota Bandung. Right. Waktu itu di UNAI itu hanya punya satu bus untuk staff. Kalau mau ke Bandung cuma hari Jumat, berangkat jam 1 siang, pulang jam 4 sore. Seminggu sekali. Yeah. Karena nggak ada yang punya mobil semua. Jadi kita rame-rame, dosen, semua anak-anak naik. Dan parkirnya hanya dekat di Pasar Baru, karena kan belanja Pasar Baru. Okay. Jadi kami walaupun ngaku orang Bandung, tahu kota Bandung itu hanya sekitar Pasar Baru, dan itu hanya hari Jumat. Okay. Sampai kami tamat SMP, kalau ditanya kota besar kami nggak punya bayangan. Bayangan kami cuma kota Bandung, sekitar stasiun dan Pasar Baru itu tadi. Saya tahu kota besar adalah ketika saya kelas 2 SMA di Manila. Oke. Jadi benar-benar saya rasa, wow, ini toh ternyata yang namanya kota besar. Kota besar. Dan kebetulan saya. Waktu berangkat Manila bukannya dari Jakarta terbangnya? Dari Bandung. Oh, langsung? Lewat Jakarta langsung. Oh, jadi nggak ada sempat ke Jakarta aja. Jadi bandara. Langsung ke airport jadi bandara lah. Manila adalah kota pertama. Wow. Bagi saya pribadi ya. Asli orang Ambon, lahirnya di Jawa, di Cilacap, besarnya di Bandung, tahu kotanya di Manila. Iya. Oke. Dan itu hampir bagi diserap kami. Sendiri ya pemirsa. Itu begitu hampir bagi kami semua berempat, adik kakak. Right. Yeah. Karena kami kecil di UNAI itu benar-benar hidup kami UNAI. Ke kampung itu kami rasa itu di luar Kanaan. Itu udah betul-betul lah itu kayak ketemu orang Moab ya. Kalau hari Sabat Jumat sore jam 4 itu sudah ada bel, siap-siap mau vesper. Oh, itu udah kebiasaan kami. Kami rasa sekali hari Sabat itu hari yang indah, terus menikmati ya. Yeah. Bayang dari kecil sampai tamat SMA. Jadi secara basic cukup kuat. Tapi begitu kami di Manila, saya sekolah kebetulan di kedutaan, yang sekolah Indonesia. Kedutaan Indonesia, oke. Karena planningnya tetap harus pulang. Jadi kami harus ambil ijazah Indonesia, sekolah di kedutaan. Disitulah baru saya bertemu teman-teman yang non-Advent. Oke, yes. Walaupun jumlahnya gak banyak, sekelas cuma 6 orang. Tapi karena sedikit jadi akrab. Dan pengaruh teman-teman ini kadang-kadang jauh lebih kuat daripada yang saya sudah pelajari selama Musa dididik 12 tahun sama ibunya. Berarti sebelum lanjut, bisa nggak kita bilang bahwa kebiasaan itu belum tentu berjangkar, walaupun itu menjadi satu kebiasaan karena semua Advent dan itu yang kita tahu sama-sama. Habis itu karena yang lain ngelakuin ya saya ikut melakukan, tapi ternyata itu belum kita katakan berjangkar. Ya. Begitu di Manila baru terasa. Karena kita waktu dibentuk kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dunia luar. Oke. Nah, ini yang begitu kita menghadapi, kita lihat ada pengaruh, walaupun kita kuat. Oh, kita dididik nggak begini, kita dididik nggak begini. Tapi itu membuat kita secara pergaulan jadi agak terasing. Oke. Karena mereka ternyata besar di Jakarta, besar di kota-kota lain yang memang hidup normal ya. Maaf kata, misalnya kayak merokok atau minum atau ya nonton, itu sangat normal bagi mereka. Oke. Sementara bagi kami yang dari UNAI itu sesuatu yang baru. Ya pelajaran dari cerita dari Nyonya White lah, dari ini semua, wah itu bukan sesuatu yang bisa. Jadi setiap kali mereka mau masuk ke mall, mereka nonton, ya kalian nontonlah, saya di luar jalan-jalan di mall. Sampai mereka keluar lagi, baru kita gabung lagi. Oh gitu? Ya, akhirnya seperti itu. Jadi benar-benar sampai mallnya iya. Iya, betul. Tapi masuk ke bioskopnya enggak? Yes, enggak. Pertama. Walaupun akhirnya pernah masuk juga nggak ke bioskop? Oh iya, masuk. Sekali-sekali. Dan setelah masuk ke bioskop itu merasa kenapa ini salah ya? Iya. Ada? Oh terus ceritanya gimana? Dan rasa nggak cocok itu ya. Jadi cuma beberapa kali, cuma boleh dihitung selama saya sampai sekarang, mungkin cuma 2-3 kali saya masuk.
Oh jadi maksudnya pada saat Pas itu, saya masuk saya nggak comfortable. Ini memang jadi bukan pertanyaan saya tempatnya. malah terkebalikan itu. Saya pikir malah setelah masuk nonton, ini apa sih kata Nyonya White ini salah, orang gak ada apa-apanya kok. Saya pikir begitu ya terjadi. Oh enggak, malah muncul rasa bersalah yang terlalu besar karena melakukan hal itu. Ya pertama Nggak malah enjoy dong nontonnya. pertama Udah pas bayar, kita masuk. harusnya rasa bersalah. Nah jadi sebenarnya dua hal. Pertama mereka teman-teman saya kan anak-anak atas diplomatik yang ya kalau dibilang uang jajannya Berlebihan lah ya. berlebihan. Ya. Sementara saya anak yang upgrading, uang saku sangat pas. Jadi alasan nggak masuk itu karena dua. Satu karena nggak punya duit. Iya. Oke. Nggak punya duit. Dan kedua, ya memang sekali masuk dibayarin. Tapi biasanya, that's not the right place. Lebih baik buat saya jalan-jalan di mall daripada saya di dalam. Iya. Suasana gelap, begitu nengok kiri, nengok kanan yang ada yang, apalagi di Filipina kan. Cewek-cewek cantik-cantik ya? Oh bukan, mereka pasangan-pasangan. Oh gitu. Oh pasangan-pasangan. Tapi Menikmati suasana gelap bukannya nonton. Ini SMA kan? Itu SMA. Belum ada naksir-naksir cewek pada saat itu. Oh belum. Oh belum ya? Saya hobinya olahraga. Oke. Jadi ada badminton ya. Ada olahraga voli, ada bola, ada badminton, itu hampir setiap hari schedule-nya. Jadi saya sangat enjoy sekali menikmati waktu-waktu di situ. Jadi masalah waktu itu masalah cewek belum menjadi satu interest yang nomor Ya, satu gitu ya. belum. Kanona, Yes. waktu SMA sudah boleh pacaran? SMA? Iya. Mama saya orangnya ini, Nona, kalau masih sekolah berteman saja. Oke. Jadi itu yang saya ingat. Tapi kan banyak yang nembak pasti toh? Di Kampul? Banyak teman cowok saya banyak. Heeh. Tapi memang tidak pernah pacaran. Terus ya kalau istilah anak sekarang terus tanya bilang, boleh nggak jadi pacar kamu? Ada kalau hal seperti itu. Terus cara nolaknya bagaimana? Oh ada juga, cuma saya bilang, oh sorry, kita teman aja. Mama seno ya? Anak mama menurut ya. Mama yang bener. Jadi waktu Kak Nona besar dan mengalami hal-hal seperti itu, kan kalau di Unai kita bisa mengerti lah ya. Iya. Karena saya dulu juga besar di Tembagapura, kota kecil. Jadi kesamaan pandangan yang seangkatan itu, saya nggak ngomong masalah keagamaan ya. Apapun pandangan itu lebih mirip karena kita merasa senasib. Karena kita merasa bahwa ya kita di kota kecil Tembagapura, orang tua kita itu sama-sama pegawai Freeport, ya kita dapat fasilitas ya sesuai dengan apa yang diberikan perusahaan. Ya. Akhirnya dan begitu kita ke Jakarta memang mata akan membelalak. Nah sedangkan Kanona dari background yang berbeda. Kita bisa bilang Jaksa pada zamannya itu mungkin bukan bisa dibilang nggak punya uang, lumayan lah. Ya biasanya itu kita kacamata masyarakat awam kepada Jaksa dan pegawai negeri itu lebih tinggi secara penghormatan maupun secara ekonomi. Mempengaruhi nggak ke pertumbuhan spiritual dengan keberadaan ekonomi yang lebih dibandingkan yang enggak menurut Kak Nona sekarang memandang ke belakang? Ya. Kebetulan saya di keluarga itu punya oma ya. Oma saya dulu tinggal sama kita. Jadi tuh oma saya sangat rajin sekali, penunggu pagi, malam gitu ya. Kita selalu berbakti sama-sama. Setiap mau ke sekolah aja tuh harus berdoa dulu, penunggu pagi. Jadi tidak pernah ketinggalan. Jadi orang tua saya juga selalu ingetin kita kemanapun pergi itu harus berdoa kemanapun gitu ya. Jadi itu udah jadi dasar sih. Ya, kan umur 17-18 tahun kan itu mulai kita punya pendidikan itu udah mulai berkembang. Ya. Terus udah mulai dengan ilmu-ilmu yang kita tidak pernah diajarkan sebelumnya, yang katanya adalah Big Bang, Science dan segala macam. Pernah gak terbersit di Kanona bahwa ini benar gak sih agama di umur-umur yang rentan pada saat itu? Maksudnya agama kita, Tuhan pada bilang ada nggak ini Tuhan? Pernah nggak pikiran seperti itu kalau muncul? saya sih ya karena percaya ya dari kecil. Jadi yakin aja Tuhan tuh pasti ada. Gitu ya. Jadi belum nggak ada pernah terbersit satu kali pun pertanyaan benar gak Tuhan atau sebenarnya ateis yang betul. Enggak. Walaupun itu masuk ilmu-ilmu itu belum pernah enggak. Dan itu menurut Kak Nona adalah pilihan dari diri masing-masing atau karena kondisi yang selalu membuat Kak Nona merasa aman sehingga tidak perlu berpikir hal-hal seperti itu.
Ya mungkin juga ya dukungan dari keluarga sama diri sendiri juga sih sebetulnya. Betul-betul Yakin meyakini gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong, kenalannya di mana? Kenalannya kami di Unai. Satu angkatan? Oh beda. Oh beda angkatan? Beda. Oke, saya hanya mau tanya itu, silakan bercerita ya. Oke. Ya, kameranya silakan. Ini versi saya ya. Versinya Om Heru dulu, baru versi Kanona. Boleh beda versinya kok. Jadi melanjut tadi, setelah di Manila saya 2 tahun selesai SMA, orang tua belum selesai upgrade-nya. Tapi saya harus meneruskan kuliah. Akhirnya saya dikirim pulang. Masuklah Unai saya di asrama. Jadi saya masuk dulu di asrama sambil tunggu orang tua pulang. Nah itu tahun 84 ya, tahun 84 awal. Pesan dari orang tua sederhana. Usahakan kamu ini harus mandiri. Artinya sebagai orang tua kebetulan waktu itu pegawai mission, mereka diberikan educational grant namanya, itu 60% ya, 60% kalau nggak salah. Jadi orang tua saya bilang, kami sudah bantu you 60%, 40%-nya silahkan sambil kerja. Jadi saya pulang ke Unai, masuk asrama, langsung saya susun harus kerja. Nah, namanya anak baru kan, mau kerja yang enak-enak, korektor atau library itu kayaknya kerjaan yang elit, nggak bisa. Masuklah saya ke maintenance dulu kan, maintenance, betulin rumah-rumah guru, itu 1 semester. Semester berikutnya mau cari yang bagus-bagus, nggak dapat juga, masuklah ke ground. Terpaksa potong-potong rumput, padahal kita kan sudah mulai rasa lihat-lihat pasangan kan, Iya. maksudnya lihat-lihat perempuan, tapi kita Itu semester 1? semester 2-nya. Semester 2-nya, oke. Kita lihat-lihat, temu teman-teman kan, sudah banyak teman-teman perempuan. Kita ditugaskan di tengah kampus, ya, gunting-gunting. Nah, sementara yang mereka-mereka ini kan warawiri. Dilihatlah kita kan, ya. Sudah Ambon, hitam. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kan tetap gengsi ya, nggak apa-apa lah. Saya bilang, toh nanti kita untuk sukses kuliah boleh bagus kan. Makanya angka juga saya nggak usah tinggi-tinggi, yang penting passing grade lah. Jadi full kerja yang 4 jam sehari, ya langsung kerja, malam ikut study period semua. Sampai akhirnya orang tua saya datang, pulanglah saya masuk, keluar dari asrama kan, nah, jadi outside student nih. Tapi sebenarnya nggak outside karena saya orang tua. Nah, kebetulan ada pergantian guru IT di Unai. Nah, guru IT ini sebelumnya yang diajarkan zaman dulu ya, namanya DBase 3. Jadi segala program itu pakai database. Nah, guru yang baru ganti, you kalau mau tahu komputer belajar basic programming. Nah, saya di Manila waktu sambil SMA ambil kursus belajar basic programming. Oke, ya. Sisi plus apalah bahasa. Ya, jadi guru ini nyari siapa yang bisa jadi asisten saya. Nggak ada yang ngerti. Saya bilang, saya ngerti. Jadi saya di-upgrade tadinya dari cuma sekedar kerja di potong rumput, jadi asisten dosen untuk IT. Wah, jadi saya enak lah. Jadi sambil kerja ini belum ketemu? Belum. Sambil kerja, sambil belajar kan bisa kan? Bisa. Jadi bolehlah. Nah, itu tahun 84. Tahun 85 liburan. Lulus kan Ona ya? Bukan. Kalau liburan, sekolah kan tutup. Liburan sekolah tutup. Saya tetap harus kerja ini buat nutup uang sekolah nih, isi liburan. Tapi kalau kerjanya di maintenance lagi sama ground, wah capek itu kan, keringat hitam lagi kan. Betul. Ada untungnya. Ayah saya waktu itu kepala registrar office. Registrar itu bagian pendaftaran. Jadi saya walaupun orang tua ada deal ini. Saya bilang, Dad, saya panggilnya Daddy. Yes. Catat-catat itu apa? Nama mahasiswa. Nama mahasiswa baru,
pakai manual. Sekarang kalau ditanya, berapa jumlah murid yang masuk? Oh, hitung dulu. Berapa laki? Hitung dulu. Pakai komputer, program. Oh, bisa? Oh, bisa. Wah, jadi saya tawarkan, ya udah selama liburan kamu diregister kerjanya. Wah, enak juga ini kerja kantoran kan. Bisa kalau lagi pas kurikulum asisten Ya. dosen, begitu liburan asisten Dedi. Register office lah, Register office. database. Ya, ya. Nah, jadi berdua saya sama teman saya namanya Robin Hutagaul, anaknya Pak Hutagaul. Iya. Wah, kita entry semua yang daftar. Kan lamaran-lamaran itu kan lengkap. Sama ada fotonya kan? Iya. Disitulah kita lihat, oh ketangkaplah, saya tangkaplah nama Grace Lalamentik. Wih, luar biasa ini. Ternyata. Belum kenal nih, belum kenal. Saya pacaran memang untuk satu kali, bukan untuk ganti-ganti. Oh, wow. Saya tipenya itu. Jadi ya itu, mudah-mudahan yang Tuhan kasih ini yang terbaik.